Halo, apa kabar semua? Seperti biasa, King Mupi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film The Goblin. Film ini merupakan film action brutal yang mengisahkan sang legenda pembantai gangster tobat. Namun kembali harus membunuh demi menyelamatkan anaknya yang diculik oleh gangster, di mana ketua gangster tersebut kawannya. Tak usah basa-basi, mari kita simak cuplikannya. Di awal film diperlihatkan seorang pria misterius yang dijuluki Goblin tengah menjalankan perintah bosnya, yaitu membantai para kelompok gangster. Terlihat dia ditemani kawannya yang bernama Yongmin. Yongmin yang babak belur kemudian dibawa pulang oleh si Goblin. Setelah kejadian pembantaian semalam, polisi yang dipimpin oleh Detektif Choi langsung melakukan investigasi. Dalam rapat, Detektif Choi mengatakan pembantaian tersebut dilakukan oleh satu orang profesional yang kejam, sedangkan satu orang yang menemani Goblin seorang yang amatir. Berdasarkan desas-desus mengatakan Goblin telah membunuh 9 anggota gangster, Haegwan seorang diri. Goblin sendiri merupakan anggota gangster Baekjeong. Gangster tersebut diketahui suka melakukan kekerasan. Polisi telah menempatkan seorang mata-mata di geng Baekjeong, namun belum ada perkembangan informasi darinya. Dikarenakan Goblin dalam aksinya sangat berhati-hati dan mampu menyembunyikan identitasnya, sehingga para polisi sangat kesulitan mencari tahu seorang yang dijuluki Goblin tersebut. Yongmin yang telah sadar dari pingsannya, Goblin memberitahu ponselnya terus berdering. Setelah dicek, ternyata dia mendapat kabar bahwa anaknya dibawa ke rumah sakit. Ketika Yongmin sedang menunggu anaknya, dia ditelepon oleh bosnya yang bernama Paingmin. Tiba di markas, bosnya sedang menyiksa salah seorang anggotanya yang telah diketahui identitasnya seorang mata-mata polisi. Di sana, bosnya menyuruh Yongmin membunuh si mata-mata tersebut. Karena kelamaan banyak berpikir, si Goblin dengan dinginnya langsung membacok si mata-mata itu. Saat Goblin melihat anaknya, dia teringat perkataan istrinya yang bernama Ji-young, di mana Ji-young tidak menyukai dirinya sebagai gangster berbau darah dan mengatakan tidak pantas sebagai ayah. Di pagi hari, Detektif Choi sedang melakukan investigasi di rumah Yongmin. Yongmin merupakan mata-mata polisi. Di sana, Choi melihat tanggal misi yang akan dilakukan oleh Yongmin. Lalu mereka segera pergi mencari Yongmin, di mana misi tersebut pekerjaan yang diminta olehnya sendiri kepada bos Baekjeong. Dia membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya. Di sana dia mendapatkan pekerjaan yang sulit, di mana dia harus membunuh bos Goblin. Waktu yang sama, demi anaknya, Yongmin melancarkan aksinya. Setelah berhasil membunuh targetnya, Yongmin kembali ke markas, memberikan bukti pisau serta meminta bayarannya. Namun bayaran yang ia terima tidak sesuai dengan kesepakatan. Saat bosnya mengusir untuk pergi, Yongmin pun murka dan menghajarnya hingga tewas. Goblin yang datang ke markas melihat bosnya sudah sekarat. Sebelum mati, bosnya sempat menyebutkan nama Yongmin. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang Detektif Choi mendodongkan pistol. Goblin terdiam pasrah. Tanpa pembelaan diri, dia ditangkap dengan tuduhan telah membunuh bos Paiming. Detektif Choi tidak mengetahui bahwa pria yang ditangkapnya adalah Goblin. Sementara itu, Yongmin berhasil kabur dengan membawa tas berisi uang. Goblin pun dijebloskan ke dalam penjara. Di tengah masa hukumannya yang selama 10 tahun, melalui surat dia diceraikan oleh istrinya, serta dia tidak boleh lagi menemui Yena, anaknya. Ji-young tidak ingin putrinya mengetahui ayahnya seorang pembunuh. Terlihat Yongmin sering mengunjungi si Goblin, namun Goblin selalu menolaknya. Seiring waktu, Yongmin menjadi ketua gangster yang ditakuti di kotanya. Terlihat mereka sering melakukan kekerasan dan perampokan.
Tahun 2016, Goblin pun dibebaskan. Di salah satu sekolah terlihat ada sekelompok anak sedang membuli seseorang yang kemudian datang seorang perempuan bernama Yena menolong. Rupanya Yena putri Goblin kini sudah tumbuh besar. Sedangkan anak yang membuli teman Yena rupanya anak Kyungmin yaitu Eunjo. Mewarisi sifat ayahnya, Yena tumbuh menjadi seorang wanita pemberani. Sedangkan Eunjo mempunyai sikap sombong dan jahat. Di sisi lain, Goblin yang kini telah tobat ingin menjalani hidupnya yang normal. Sekarang dia bekerja sebagai tukang cuci mobil. Goblin yang kita ketahui nama aslinya Do-hyun, setiap malam dia sering memikirkan istrinya dan anaknya. Yang tidak diketahui keberadaan mereka, Do-hyun hanya bisa menatap foto anaknya yang masih bayi. Esokan harinya, Do-hyun pergi menemui detektif Choi untuk meminta bantuan mencari keberadaan anak dan istrinya. Namun di sana Choi memberikan syarat, yaitu membantu dirinya menemukan Yongmin yang kini Yongmin telah menyebut dirinya sebagai Goblin. Do-hyun menolak secara halus dengan memberitahu bahwa dirinya sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Tengah malam, Do-hyun join makan-makan bersama karyawan cuci mobil. Dalam keadaan mabuk berat, si bos bercerita masa lalunya. Do-hyun yang disangka menertawakan dirinya, si bos tersinggung dan menghajar Do-hyun. Setelah kejadian tersebut, Choi mendapat kabar Do-hyun terlibat dalam perkelahian. Namun setelah Choi sampai di kantor, dari kejauhan dia melihat rupanya Do-hyun lah yang telah dihajar. Bosnya pun meminta maaf karena saat teler dia susah mengendalikan emosinya. Di pagi hari, Choi mengunjungi Do-hyun yang sedang menjemur cucian. Choi yang melihat Do-hyun berubah menjadi orang baik, dia merasa senang. Sebelum pergi, Choi meninggalkan kertas yang berisi alamat Ji-hyung dan putrinya. Saat Do-hyun tiba di alamat yang dituju, yaitu sebuah salon, tiba-tiba Yena datang dari belakang menghampiri Do-hyun. Tak disadari pria tersebut merupakan ayahnya. Do-hyun yang kaget, dia langsung pergi. Di dalam mobil, Do-hyun sangat senang bercampur sedih telah melihat mereka kembali. Yena yang sedang bermain handphone di luar, tiba-tiba ada seorang pria yang menabrak Yena sehingga ponselnya terjatuh. 사과 안 해요? Yena yang berteriak, pria tersebut bukannya minta maaf malah menyerang Yena. Namun tiba-tiba Do-hyun sang Goblin datang mencekik si pria tersebut. Kemudian Ji-hyung datang meminta berhenti. Ji-hyung panik melihat mantan suaminya. Dia langsung mengenalkan pria tersebut kepada Yena bahwa dia adalah kenalannya. Setelah itu, Yena mengajak Do-hyun makan bersamanya sebagai tanda terima kasih. Sambil menunggu ibunya, Yena mengajak Do-hyun berfoto selfie dan bertukar nomor. Keesokan harinya, Jaehyung mengajak Do-hyun pergi ke kafe untuk memberitahu Do-hyun agar tidak mendatangi mereka lagi. Dia tidak ingin putrinya mengetahui ayahnya mantan gangster dan pembunuh. Di sore hari, Do-hyun pergi ke sekolah Yena untuk memberikan hadiah. Namun karena mengingat perkataan istrinya agar tidak mendatangi putrinya, Do-hyun mengurungkan niatnya. Lalu saat Do-hyun pergi, tiba-tiba dia tertabrak oleh sopir Yongmin. Hina yang melihat kejadian tersebut menghampirinya. Dia melihat tangan Do-hyun berdarah. Lalu dia dibawa ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Sebelum meninggalkan rumah sakit, si sopir meminta kartu nama Do-hyun. Tak lama kemudian, Yongmin datang ke rumah sakit menanyakan keadaan Eunjo dan orang yang ditabrak olehnya. Sambil memberikan kartu, si sopir memberitahu semuanya baik-baik saja. Yongmin yang melihat kartu tersebut kaget. Orang yang tertabrak itu rupanya kawan lamanya di geng, yaitu si Goblin. Di tengah perjalanan pulang, Yena menceritakan keadaan ibunya yang sering menangis. Do-hyun tak lupa untuk memberikan hadiah jam tangan yang sudah disiapkan sebelumnya kepada Yena. Lalu untuk melepas rindu dan kasih sayang seorang ayah, Do-hyun meminta Yena memeluk dirinya. Di dalam rumah, Yongmin berhalusinasi memikirkan Dong-hyun karena dia telah membunuh ayah angkatnya. Sekaligus dia telah membuat Do-hyun ditangkap polisi karena ulahnya. Yena yang terlihat memakai jam tangan pemberian Do-hyun oleh ibunya, Ji-hyun sangat marah dan meminta
Yena melepaskan jam tangan tersebut. Namun Yena menolaknya, lalu mengatakan Paman Do-hyung orang yang baik, serta dia merasa nyaman, aman bersamanya. Lalu Ji-young mendatangi Do-hyung untuk berbaikan serta dia juga menyukurkan rambut Do-hyung. Di sana, Ji-young mengatakan untuk berjanji agar tidak mengecewakan Yena. Dongmin sangat gelisah, terus-terusan memikirkan goblin. Anak buahnya menyarankan untuk menyerang goblin duluan. Keesokan harinya, preman yang disewa Yongmin mendatangi tempat cuci mobil untuk mencari Do-hyung. Mendengar keributan, Dong-hyung pun menghampiri mereka. Tanpa perlawanan, Do-hyung pun dihajar oleh si bos preman. Di sana si bos preman mengatakan dengan macam-macam dengan bos mereka yaitu Yongmin. Mendengar nama itu, Dong-hyun jadi mengetahui bahwa preman tersebut anak buah kawan lamanya yaitu Yongmin. Di rumah si bos preman malah dihajar habis-habisan oleh Yongmin. Karena bos Yongmin hanya memerintahkan untuk mengawasinya saja, bukan mencari gara-gara menghajarnya. Bukannya takut, si bos preman itu malah menantangnya akan membunuh dan menguburnya di tengah hutan. Do-hyung enggan mempermasalahkan kejadian tersebut dan bekerja normal seperti biasanya. Di atap sekolah, Eun-jo kembali membuli teman Yena. Namun Yena kembali datang membantu. Eun-jo yang kesal mendorong Yena sampai tak sadarkan diri. Ji-young menelepon Do-hyung agar segera datang ke rumah sakit. Tiba di sekolah, bukannya merasa bersalah, Yongmin malah mengancam wali kelas Yena agar menutupi kasus tersebut dengan sebuah kecelakaan biasa. Jika tidak, keluarganya dalam bahaya. Do-hyung yang datang ke kantor polisi untuk memperkarakan hal tersebut, namun polisi tak bisa membantu apa-apa. Datang pengacara Yongmin, dia menawarkan perdamaian, namun Do-hyung menghiraukannya. Saat Dong-hyung sedang menunggu Yena, datang teman Yena yang bernama Dahye. Dahye menceritakan kejadian tersebut kepada Do-hyung, bahwa hal tersebut ulah Eun-jo. Mendengar hal itu, Do-hyun pergi menemui wali kelas Yena untuk meminta izin menemui Eun-jo. Namun wali kelas Yena menolaknya karena takut keluarganya diancam. Do-hyun yang menunggu Eun-jo sepulang sekolah, di sana dia menanyakan apakah benar kejadian tersebut ulahnya. Namun tiba-tiba si preman menghajar Do-hyun. Di sana Do-hyun menyadari bahwa Eun-jo merupakan anak Yongmin. Yongmin mendapat kabar bahwa Do-hyun mendekati Eun-jo. Dia telah salah paham, disangka Do-hyun akan mencelakai Eun-jo. Kemudian Yongmin memutuskan untuk membunuh goblin. Anak buah Yongmin pun memburu goblin dan keluarganya, di mana para preman mendatangi Ji-young dan Yina, sedangkan si asisten Yongmin mencari Do-hyun. Terlihat di sana si asisten menunjukkan video penyanderaan Ji-young dan Yena. Melihat hal itu, Do-hyung pun sangat murka. Jiwa sebagai pembunuh kejam pun bangkit kembali. Yongmin yang panik dengan kekacauan itu, dia memerintahkan untuk menculik Yena. Do-hyun yang melihat putrinya sudah tidak ada di kasurnya, kemudian dia pergi meminta bantuan Pak Choi untuk menyelamatkan anaknya yang telah diculik oleh Yongmin. Eun-jo yang hendak pergi ke sekolah, dia dijegat oleh Do-hyun dan dibawa olehnya. Setelah itu, Do-hyun menelepon Yongmin bahwa anaknya ada bersamanya. Dia berharap tidak menyakiti Yena. Do-hyun meminta Yongmin untuk melakukan pertukaran putrinya. Tiba di lokasi, Yongmin malah mengutus anak buahnya untuk menghajar goblin. Setelah berhasil membantai mereka, dia bertanya kepada si asisten yang sudah sekarat keberadaan Yena. Di sisi lain, Pak Choi sedang melihat TKP pembantaian yang terjadi di tempat kediaman Do-hyun. Di sana, Pak Choi melihat foto Yena dan foto rupanya mereka dahulu bersahabat bagaikan kepompong. Saat goblin tiba di toko, lagi-lagi dia harus berhadapan dengan para preman.
Di sisi lain, Yongmin mengecek keberadaan Eunjo di mobil. Namun, Eunjo tidak ada di sana. Rupanya Eunjo dititipkan kepada bosnya. 저 아이를 데려보시면 됩니다. Setelah selesai membantai para preman, tiba-tiba Yongmin datang menyerang Goblin. Di tengah pertikaian, mereka sama-sama menanyakan keberadaan putrinya masing-masing. Namun, tidak ada yang memberitahu duluan. Setelah keduanya sekarat, Yongmin berlutut memohon agar diberitahu keberadaan Eunjo. Tak lama kemudian, Eunjo datang bersama si bos. Lalu Yongmin pun memberitahu tempat Yena disekap. Setelah Ji-eun beserta polisi dan para medis datang untuk membantu, Goblin sang legenda pembantai gangster pun tumbang.